Jadi sudah dengan banyak pihak, dan itu merupakan agenda yang harus kami jalankan. Kalau awal tahun ini, mulai akhir tahun lalu itu sebulan 2 kali, maka mulai Oktober ini sebulan 4 kali. Ya, kami maunya sebulan 30 kali. Tapi kalau 30 kali tidak akan bisa rapat. Jadi ini hal wajib, dan memang ini kami manfaatkan betul supaya bisa mensosialisasikan terkait dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika maupun UUD 45. Ya, sehingga harapan kami dengan acara-acara seperti ini, maka rasa kebangsaan kita, rasa ke-NKRI-an kita ataupun ke-Pancasilaan kita itu bisa bertambah baik. Tes. Ya. Jadi kali ini kami bersinergi dengan MUKI. Ya, jadi nanti setelah kita ada acara sosialisasi wawasan kebangsaan, kemudian teman-teman MUKI akan melakukan rapat pimpinan wilayah. Ya, kami sudah koordinasi juga, nanti Bu Gubernur akan diwakili oleh asisten 1 Pak Beni, dari Pak Kesbang rencananya juga hadir, kemudian Kemenak juga rencananya hadir, sehingga ini merupakan pengakuan yang luar biasa terhadap eksistensi MUKI di Provinsi Jawa Timur. Nah, oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu, ayo kita optimalkan keberadaan MUKI di kabupaten kota. Ya, jadi banyak hal sebetulnya di Jawa Timur ini yang membutuhkan dukungan dari MUKI. Ya, sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, saya berusaha memediasi maupun mengadvokasi maupun memfasilitasi berbagai problem gereja yang ada di Jawa Timur ini, mulai dari Surabaya, dan di Surabaya saya sangat dibantu oleh Pak Albert selaku anggota FKUB Kota Surabaya. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Albert. Dari banyak FKUB yang ada di Jawa Timur ini, menurut saya Pak Albert, Sekretaris MUKI Jawa Timur ini adalah salah satu yang paling progresif revolusioner. Ya, tepuk tangan buat beliau. Dan saya yakin ini tidak lepas dari doa dan dukungan Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena beliau jadi FKUB, lalu kemudian ada beberapa permasalahan pelik izin gereja di Surabaya ini yang bisa terselesaikan. Mulai dari GKI Citraland yang kalau Bapak Ibu dengar tahun lalu demo, ya sudah clear, salah satunya perjuangan Pak Albert. Kemudian juga ada Gereja Katolik Santo Yusuf di Karangpilang, ada juga GBI Rock di City Square Margorjo Indah. Itu 3 yang cukup pelik, tetapi tentu masih banyak lagi yang menunggu di Surabaya ini. Ya, seperti ada GKA, ada HKBP yang masih ada masalah yang harus dituntaskan. Di luar Surabaya ada di Gresik, ada banyak Pak, nah itu ada Pak Joko ya. Ya, Pak Joko Formagam ini yang membantu saya untuk keliling Gresik. Ya, ditunjukkan gereja-gereja yang bermasalah. Jadi saya diberi PR, tapi memang disitulah fungsi saya sebagai anggota DPRD. Saya ini dibayar oleh negara yang uangnya dari pajak Bapak Ibu semua untuk mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi memang sudah menjadi tugas kami. Ada HKI, ada HKBP, ada GPDI, ada GSJA di Gresik, di Jombang ada juga HKBP, kemudian di Mojokerto ada HKBP lagi, ada GPDI di Bangsal,
Nganjuk ada GSCA di Loceret, kemudian Ponorogo ada Gereja Betani, kemudian kemarin Ngawi barusan lapor ada di daerah Walikukun ya, dari GSJPDI yang kemarin ketemu sama pengurusnya. Kemudian di Blitar ada GKI yang di tengah kota, kemudian di Malang ada Mawar Saron juga di sana, di Pasuruan juga ada Mawar Saron, di Lumajang ada GPDI di Tempeh, kemudian di Jember ada di Pakusari GPDI, dan juga ada Mawar Saron yang di tengah kota itu. Nah, itu beberapa kasus gereja yang sudah muncul, dan kesulitan. Terus terang memang kami kadang-kadang agak sulit mau bersinergi dengan siapa, ya, bersinergi dengan siapa. Jadi kayak di Lamongan kami dengan teman-teman PGI, ada GKJ Ngimbang di sana yang tidak keluar izinnya sampai sekarang. Di Nganjuk juga PGIS kita bersinergi. Tempat lain di Jember, di Lumajang, Jember kami bersinergi dengan BK, dengan MAG, kemudian di Jember di Lumajang dengan PKSAG, Badan Kerjasama Antar Gereja. Nah, kami rindu sebetulnya ini peran-peran yang semestinya MUKI bisa ambil dan lebih berperan. Karena kalau MUKI ini harusnya bisa lebih lincah. Kalau BKSAG, BAMAG, MAG, atau lembaga-lembaga ARAS ya, itu banyak hal yang dipikirkan, banyak hal yang menjadi pertimbangan, banyak hal yang dikhawatirkan. Nanti kalau kita bergerak, orang Kristen tambah tergencet, ya. Belani sak gereja sing wakeh ini malah dimusuhi. Kadang-kadang kan pikirannya seperti itu, sehingga kemudian langkahnya menjadi kurang lincah, terlalu banyak kekhawatiran. Padahal sekecil apapun gerejanya, itulah adalah bagian dari umat Tuhan. Ya, ketika ada satu tubuh yang disakiti, maka semua anggota tubuh lain mestinya juga merasa sakit. Nah, oleh karena itu saya kira ini bisa peran yang bisa kita dorong untuk mungkin bisa ambil. Kalau mau ada pertemuan, nah saya sudah kasihkan contohnya seperti ini kita adakan. Nah, nanti kemudian berikutnya bisa dipakai untuk acara internal MUKI, itu bisa disinergikan seperti itu. Kemarin PIKI, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, juga seperti itu mengadakan acara sinergi. Kebetulan ketuanya Pak Daniel Rohi, itu juga ketua PIKI Jawa Timur. Ya, jadi itu salah satu solusi. Ya, kalau kemudian di kabupaten kota ya monggo bersinergi dengan Bakesbang. Ya, hari ini Kepala Bakesbang kalau tidak ada halangan Provinsi Jawa Timur, Pak Heru juga datang. Ya, saya minta karena beliau mitra saya di Komisi A. Ya, jadi kalau nggak datang nanti tak inting-inting. Ya, itu berbagai peluang Bapak Ibu, termasuk monggo kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengundang kami dari Komisi A, nah kami juga bisa datang. Ya, nanti kumpul di sana, bisa kita diskusi. Kadang-kadang kita kontak BKSAG, BAMAG yang ada di kabupaten kota. Ayo kita diskusi, terutama kalau ada persoalan di wilayah masing-masing. Ya, sehingga kemudian ada undangan resmi ke kami datang sebagai pejabat daerah, sebagai anggota DPRD provinsi, sehingga kalau kami tahu masalah di sana, kami enak bisa menyampaikan. Ya, kalau memang perlu ke Kesbang kabupaten kota, kami datang. Ya, dan keuntungan karena kami ini Dewan DPRD provinsi lebih disungkani. Ya, lebih sungkan begitu. Ya. Karena kalau tidak diperhatikan ya kita akan lapor ke kepala daerahnya. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Kenapa? Nah, saya ingin tunjukkan beberapa hal. Lanjut. Loh,
hilang. Oh ya, jadi saya pengurus, nama saya Yordan M. Batara Goa. Saya pengurus MUKI Jawa Timur. Jadi saya jadi pengurus MUKI sebelum saya jadi anggota DPRD. Ya, jadi ini MUKI Sinduan. Ya, produknya MUKI, dan saya juga berterima kasih karena MUKI juga support kami dalam pileg kemarin, meskipun saya akhirnya jadinya karena pengganti antar waktu, bukan langsung jadi. Memang perjuangannya berat Bapak Ibu, 4 kali nyalek gagal terus, jadi 20 tahun gagal. Nah, terus setelah 2 tahun, 22 tahun baru PAW. Next. Ya, lanjut aja. Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Sebelum. Oke. Ya, nanti saya bagikan ini ke MUKI. Tapi Bapak Ibu, sebagai umat beragama, kita ini memiliki peran yang luar biasa untuk mencegah terjadinya radikalisme. Kata radikal itu sebetulnya bagus ya. Kata radikal itu dari kata radix. Radix itu akar. Ya, sebetulnya hal yang bagus kalau ditinjau dari akar kata. Tetapi dalam terminologi, radikal itu artinya ingin mendirikan negara berdasar agama. Ya, akhirnya pemahamannya menjadi seperti itu. Dan kalau terkait dengan di level hubungan agama dan negara, dia ingin melawan NKRI. Bapak Ibu, isu bahwa Kristen ingin pisah dari NKRI itu terus terjadi. Terakhir kami waktu ada acara Sumpah Pemuda di Surabaya yang melibatkan wakil-wakil dari lintas agama, itu muncul isu bahwa akan ada pengibaran bendera RMS. Ya, saya katakan, mana mungkin itu? Bagaimana hubungannya Surabaya lalu muncul RMS? Tapi ya ternyata muncul isu seperti itu, sehingga sampai harus rapat sebelum jam pelaksanaan untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Ya. Yang masih rame ya di Papua ya, organisasi Papua Merdeka dengan segala variannya ya. Cuma memang kita kalau kita ngomong mau melepaskan diri itu biasanya tidak terkait langsung dengan agama. Ya, bukan karena keyakinan agama lalu kita mau pisah dari NKRI, namun biasanya karena ketidakadilan. Ya, orang Papua itu ketika mau merdeka, ya karena mereka merasa diperlakukan secara tidak adil dalam hal ekonomi. Dan mestinya kita sebagai orang Kristen juga bertanggung jawab mengupayakan adanya keadilan untuk rakyat Papua. Ya, saya berapa kali sampaikan ke universitas berbasis Nasrani, Kristen maupun Katolik di Surabaya. Ya, kampus-kampus ini harus juga bertanggung jawab terhadap teman-teman di Indonesia Timur. Ketika ada ketertinggalan, keterbelakangan di sana, maka kampus-kampus Kristen semestinya mengambil tanggung jawab lebih besar. Ya, jangan dibalik lalu kemudian muncul dari universitas-universitas lain, misalnya Muhammadiyah misalnya, kemudian besar di sana, lalu teman-teman, wah kok gini. Ya, kita harus introspeksi. Apakah kemudian universitas-universitas Kristen sudah mengambil tanggung jawab ideologis menurut saya, tanggung jawab patriotik untuk juga mencerdaskan teman-teman kita dari Indonesia Timur. Ya, nah saya lihat kecenderungannya kadang-kadang justru agak aneh begitu. Kampus-kampus besar yang menyandang nama kekristenan kadang-kadang justru
justru tidak memikirkan atau setidaknya kurang memikirkan hal-hal seperti itu. Nah ini kan jadi hal yang menurut saya ya patut menjadi bahan introspeksi. Hubungan antar umat agama, intoleran, ya. Nah, banyak problem, dari semua problem yang saya coba upayakan penyelesaiannya selama beberapa tahun ini, memang salah satu problem utama adalah SKB BBM 2 Menteri, aturan 90-60, ya. Nah, kita selalu mengeluh di Jawa Timur ini kita mendapat perilaku yang intoleran. Namun kita juga perlu sadar bahwa hal yang serupa pun dalam tanda kutip juga terjadi di luar kita. Di daerah-daerah Indonesia Timur juga kita pernah dengar kasus rumah ibadah agama lain dirusak, dibakar, ya, atau minimal sehingga terbakar. Lah, artinya apa? Artinya ya ini ada kecenderungan yang sama. Umat yang lebih banyak jumlahnya dalam tanda kutip menindas atau memarginalkan umat yang jumlahnya lebih sedikit. Dan ini bukan khas Indonesia, di dunia ini terjadi hal yang sama. Ketika orang Protestan mulai muncul, maka dia ditekan oleh kelompok Katolik. Ya. Di Myanmar mayoritas Buddha, maka di semua perbatasan itu ya kelompok-kelompok Islam tertekan. Di India orang Hindu dengan Islam, ya Hindunya yang jumlahnya lebih banyak menekan. Sehingga bahkan di Amerika Serikat pun kalau kita lihat di masa lalu, orang-orang kulit putih pun membakar dan menggantung pendeta kulit hitam. Artinya ini bicara mayoritas minoritas. Ada kecenderungan bahwa mayoritas menindas minoritas. Nah, sehingga menjadi intoleran. Nah, yang menarik Bapak Ibu, suara saya ini mulai habis, jadi pidato yang ketiga, nanti malam masih ada lagi satu sesi saya di Kota Batu. Ya. Nah, menariknya Bapak Ibu, kalau kita bicara intoleran, kita inginnya kita bagaimana? Kita inginnya situasi yang bagaimana? Kita tidak mau intoleran, kita maunya toleran, ya, moderat, moderasi umat beragama. Namun saya sebetulnya menawarkan formulasi yang menurut saya lebih pas, yaitu sinergi. Sinergi, bukan toleran. Toleran itu berarti ketika saya mau dirikan rumah ibadah, saya datang, saya minta tanda tangan, tanda tangani. Saya minta izin, silakan. Itu toleran. Tapi kalau untuk bukan oke. Sampai mana tadi? Sinergi, ya. Oke. Kalau sinergi itu Bapak Ibu, kita datang terus minta tanda tangan. Lalu yang kita mintain bilang gini, tuh butuh apa? Butuh tanda tangan Pak. Oh ya udah, tak bantu, tak jalankan tanda tangannya. Nah itu sih sinergi. Oh mau apa? Mau ibadah? Oke tak bantu. Butuh kursi berapa? Butuh kelasa atau butuh apa? Oke nanti jalannya kami bantu amankan. Nah itu namanya sinergi. Gimana? Menurut Bapak Ibu lebih baik sinergi apa toleran? Sinergi kan? Ya. Makanya sebetulnya saya mengkritik konsep dari Kementerian Agama, kenapa cuma moderasi, kenapa cuma toleransi? Ini sudah waktunya sinergi antar umat beragama. Ya. Caranya bagaimana? Ya,
Caranya mulai dengan ngopi bareng. Ngopi bareng. Kenapa? Ya karena seringkali kesalahpahaman, seringkali kemangkelan, kejengkelan itu karena kurang komunikasi. Kurang komunikasi. Ya, kurang komunikasi. Pak Albert setelah dari FKUB sering komunikasi, jadi lebih enak. Oh, bisa menjelaskan, bisa. Oh, gini toh. Banyak orang tidak paham. Kenapa gereja ini tambah lama tambah banyak? Tidak cuma banyak, tapi banyak. Surabaya itu konon gerejanya 800. Apakah umatnya tambah? Saya ragu-ragu. Ya. Umatnya berpindah-pindah. Oh ya. Ya. Karena saya sudah datang, ada gereja besar, ada gereja kecil, ada gereja yang jemaatnya mungkin tidak sampai 20, tapi ada gereja yang perintis tapi sudah bertahun-tahun, Pak. Ya. Dan jemaatnya makin merosot. Nah, ya, ya, jadi itu kondisi kita yang sekarang. Nah, lalu hubungan inter pemeluk agama. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di umat lain itu ada saling menyesatkan, bidah, membidahkan, mulutan, Maulid Nabi Muhammad dinyatakan sesat. Ya, itu aliran-aliran yang salah satu aliran yang kemudian dianggap intoleran. Nah, tapi di Kristen sendiri apakah hubungan antar orang Kristen ini baik-baik saja? Nah, ini kita perlu introspeksi. Dalam pengalaman saya keliling ke daerah-daerah, ya saya lihat kadang-kadang antar gereja ini juga tidak bersinergi. Saya dulu waktu saya penatua di GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, meskipun tidak lancar bahasa Jawa, karena bapak saya orang Toraja Mamasa, nenek saya orang Minahasa, ibu saya orang Jawa, istri saya orang Batak. Ya, gerejanya GKJW. Ya. Nah, tapi saya dulu waktu kuliah di awal, sebelum saya jadi ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, saya ikut Yayasan YPI Jalan Suci, ya, satu aliran Pentakosta yang sangat aktif untuk melayani di daerah-daerah. Wilayah pelayanan saya Pamekasan dan Sumeneb. Ya. Dan saya lihat di sana antar gereja tidak rukun. Ya. Kenapa? Karena jumlah orang Kristennya tidak banyak. Jadi kalau ada jemaat pindah, itu tidak cuma bicara masalah jumlah, tapi juga bicara masalah kolektor. Ya, nah, itu terjadi gitu. Ya, nah itu baru bicara masalah kolektor. Belum lagi bicara masalah aliran. Saya dulu pernah dikomplain teman-teman GKI. Kenapa kami GKI dikatakan sebagai gereja kurang iman? Ya. Ya, yang satunya mengatakan, oh itu sesat. Ya itulah hubungan inter pemeluk agama. Kita gimana kita bisa berdamai dengan orang-orang di luar Kristen kalau di antara orang Kristen sendiri susah untuk bekerja sama. Ya, saya tidak masuk wilayah teologis ya. Baptisan ada baptisan, percik ada baptisan, selam, ada yang saling menyalahkan. Dan saya bersyukur kecil saya baptis percik di GKJW, lalu ketika remaja saya baptis selam di Betani. Jadi bisa diterima di semua aliran. Nanti ada baptis apa lagi mungkin saya juga. Ya, nah jadi Bapak Ibu, ini problem kita. Nah kalau kita sebagai MUKI, ya mari kita menjadi solusi. Jangan kemudian kehadiran MUKI justru menjadi masalah. MUKI ini memiliki keunggulan Bapak Ibu, namanya MUKI, mirip dengan MUI, ya kan? Ya. Jadi orang melihat pertama, wah
Ini organisasi luar biasa. Ya. Nah, selanjutnya ya tergantung kita semua sebagai pengurus MUKI. Kalau kemudian kita tidak menjadi solusi, maka ya orang akan ngono tok. Ya. Nah, tapi kalau kita bisa menjadi solusi, ya kita akan diperhatikan dan menjadi bagian dari yang bisa berperan serta membangun masyarakat di kabupaten kita masing-masing. Lanjut, ya lanjut aja, lanjut. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini problem kita di Indonesia dan di Jawa Timur. Banyak terjadi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ya, tidak cuma Kristen saja, tapi juga Katolik. Nah, yang paling banyak termarginalkan juga sebetulnya teman-teman penghayat. Sekarang namanya MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, MLKI. Ya, itu paling banyak termarginalkan. Dan kita sebagai bagian yang sama-sama termarginalkan, itu juga harus punya hubungan yang sinergis. Sehingga kami mengusulkan nanti kalau ada rapat kerja, salah satu programnya adalah bagaimana bersinergi dengan kelompok umat yang lain, ya, dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan penghayat. Kalau Hindu ada misalnya PHDI, kalau Buddha misalnya Permabudi, ya. Nah, ini perlu diintensifkan, karena kalau kita cuma ngurusi diri kita sendiri, maka kita juga tidak bisa kuat. Ya. Ada 23 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lanjut. Next. Nah, Bapak Ibu, 9,2% rakyat menganggap bentuk NKRI perlu diganti dengan model lain. 9,2% itu setara dengan 20 juta. Setara dengan 20 juta. Ya, ini jumlah yang tidak sedikit. Dan apakah makin lama makin turun? Tidak, Bapak Ibu. Survei menunjukkan semakin lama yang anti Pancasila itu semakin naik. Loh, kok bisa? Ya salah satunya karena anak-anak mereka banyak. Anak-anak mereka banyak. Betul ya Bapak Ibu ya? Anak-anaknya banyak. Apakah itu kebetulan saja? Karena mereka tidak punya uang untuk ikut program KB? Enggak. Itu by design. Kenapa? Ya kalau anaknya banyak, maka lebih banyak lagi pengikutnya. Dan kaderisasi paling efektif kan sejak dari kandungan ya. Kandungan sejak bayi. Dulu itu malah biasanya diajak ikut demo. Kalau dulu di Surabaya, demo ke kedutaan besar Amerika. Sehingga ini perlu jadi keperhatian kita semua. Ya, saya ini khawatir kita tahu-tahu terkaget-kaget 20 tahun lagi anak-anak kita sudah tidak hidup di negara NKRI, tapi hidup di NII. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang nggak mungkin. Loh, ini mungkin, sangat-sangat mungkin. Ya, Pilpres terakhir itu saya juga terkaget-kaget sebetulnya. Ya. Karena angkanya juga menurut saya bedanya sangat tipis gitu. Ya, itu menunjukkan betapa kuatnya mereka gitu. Betapa kuatnya kelompok-kelompok yang tidak setuju NKRI. Lanjut. Nah, angkanya sudah di atas 50%. Tidak nyaman dengan orang yang berbeda keyakinan. 67,8% tidak suka bertetangga dengan orang yang beda agama. Sehingga kalau dikatakan Indonesia ini negara yang moderat, Indonesia negara yang plural, Indonesia negara yang harmonis. Nah, kalau kita lihat angka surveinya, kita perlu bertanya-tanya, apa iya? Ya, apa iya? Kalau kita lihat di mana-mana yang muncul adalah klaster
perumahan yang justru bukan plural, tapi justru makin tersekat-sekat. Ada perumahan mewah elit yang didominasi oleh mungkin orang Kristen, orang Tionghoa, ya. Tapi kemudian sebaliknya muncul tandingannya perumahan-perumahan syariah, ya. Nah ini saya lihat ya hukumnya aksi reaksi, sehingga kemudian heterogenitas itu justru menjadi semakin jauh. Dan mungkin itu juga akibat karena orang tidak nyaman yang berbeda keyakinan. Ya gimana? Orang-orang Kristen anaknya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu di sekolah Kristen melulu. Ya saya punya mahasiswa dulu di UK Petra, saya tanya, ya ternyata TK, SD, SMP, SMA, kuliah ya di Petra atau setidaknya di sekolah Kristen Katolik. Nah saya tanya ke teman-teman Gus Durian loh, sebaliknya juga banyak yang dari kecil sampai kuliah pun di pondok pesantren. Nah terus pertanyaannya, kapan ketemunya? Kapan coba? Apakah mungkin terjadi dengan sendirinya? Enggak, harus ada rekayasa sosial, harus ada re-engineering di bidang sosial. Supaya apa? Supaya yang namanya Indonesia ini bisa betul-betul bersatu. Oleh karena itu saya selaku Komisi A DPRD Provinsi mendorong adanya forum-forum kemah, semacam kemah kebangsaan. 2 hari ini di Surabaya, Bagas Bangpol Surabaya mengadakan acara outbound bersama antar pemuda lintas agama di Tretes. Jadi nanti habis ini saya sore mohon izin, saya mau mampir dulu ke Tretes, saya mau lihat, baru kemudian saya jadi narasumber di Batu, ya. Karena saya ingin tahu modelnya seperti apa. Kita ini butuh model, butuh suatu forum, butuh suatu kegiatan di mana anak-anak Indonesia ini lintas agama, lintas suku itu bisa betul-betul guyup, ya. Kalau enggak, kita ini makin terpisah-pisah, ya. Nah, oleh karena itu saya selalu mendorong ke teman-teman kalau ditanya apa yang harus dilakukan, ya teman-teman sekolah Kristen ya mbok yao kunjungan ke pondok pesantren, teman-teman pondok pesantren kunjungan ke sekolah Kristen, kalau perlu kemah bersama, kegiatan bersama, ya, supaya yang namanya NKRI ini makin kuat. Kita belajar semua teori tentang agama lain, ya, itu jauh lebih kuat ketika kita betul-betul berinteraksi dengan agama yang lain tersebut. Mungkin kita dulu produk sekolah negeri, saya SD, SMP, SMA, kuliah di negeri semua. Jadi saya kenal dengan berbagai suku dan berbagai agama, ya. Tetapi anak-anak kita mungkin sekolahnya ya di sekolah Kristen dengan alasan pendidikan mutunya lebih baik. Oke, nggak apa-apa. Tapi terus harus ada langkah juga supaya kebersamaan ini terjadi. Harus juga anak-anak kita ini bisa kumpul dengan orang-orang yang beda agama, beda etnis, beda suku. Gimana caranya? Ya kita yang harus membuat desainnya, ya. Next. Nah, coba kita lihat, apakah betul negara kita itu negara yang intoleran? Ya, Warna Merah itu membangun rumah ibadah. Seberapa keberatan responden muslim atau non muslim jika ada pemeluk agama lain membangun rumah ibadah atau melakukan kegiatan keagamaan? Kegiatan keagamaan warnanya biru, itu trennya antara 52 sampai 38. Tapi kalau membangun rumah ibadah antara 64 sampai 52. Artinya apa? Lebih banyak yang tidak suka dibanding yang suka. Jadi kalau ada yang katakan Indonesia ini negara yang toleran, menurut survei tidak demikian. Tidak demikian, ya. Tapi masa kita ngomong Indonesia adalah negara yang indah, tetapi orang-orangnya intoleran, maka mempermalukan bangsa kita sendiri. Terus piye? Gimana?
Ya, tapi ini kenyataannya Bapak Ibu. Ya, dan kita harap keberadaan MUKI tidak menambah jumlah yang intoleran ini. Ya, kadang-kadang kita juga harus introspeksi. Jangan-jangan intolerannya itu karena kita tidak mau mendekat. Ya, saya ini melihat Bapak Ibu, ada gereja-gereja yang dengan mudah mendapat izin dari sekelilingnya. Ketika saya pelajari, saya selidiki, ternyata hubungannya baik sekali dengan sekelilingnya. Ya, dan saya kira ini adalah kunci. Orang Kristen harus menjadi berkat bagi sesamanya. Orang Kristen harus menjadi garam dan terang dunia. Ya, kadang-kadang saya ini dilema ya. Memang saya harus membela ketika ada intoleransi. Tetapi saya juga mendorong, orang Kristen, ayo jadi berkat buat sesama. Ya, sehingga kemudian ya kita membela hak-hak setiap agama untuk beribadah. Tetapi ayo kita juga melakukan kewajiban kita untuk bisa jadi berkat buat sesama. Oleh karena itu kita harus mendorong orang Kristen jadi ketua RT, ketua RW, LPMK, kepala desa, sekretaris desa, apapun jabatan di pemerintah maupun di masyarakat, supaya apa? Supaya bisa jadi berkat. Ya. Nah, saya kira peran MUKI penting di sini, mempersiapkan orang-orang Kristen untuk bisa jadi berkat. Mungkin kalau lewat parpol orang pada alergi. Oh, parpol. Tapi kalau MUKI yang melakukan, orang lebih terbuka. Misalnya apa? MUKI menjalankan bagaimana menjadi pemimpin di masyarakat yang baik, bagaimana bisa menjadi ketua RT yang baik. Ya, saya kira banyak orang-orang Kristen yang sebetulnya baik dan luar biasa dalam bermasyarakat, dan itu perlu kita temukan dan kita jadikan sebagai pattern, sebagai contoh, sebagai suatu pola untuk bisa ditiru di tempat lain. Next. Nah, jam berapa Mas? Ya, 5 menit lagi. Nah, ini skor radikalisme. Wah, yang menolak 72. Oke, jangan lihat 72%-nya, tapi lihat yang bersedia 7,7%. Dan yang pernah melakukannya 0,4%. Kalau ini diproyeksikan 0,4% itu 600.000. Ya. Kalau mereka ini semua dapat pelatihan ngebom, ya, mereka kekurangan gereja untuk dibom. Saking banyaknya. Ya, 3 orang saja sudah ngebom 3 gereja. Nah, ini yang ada 600.000. Nah, lanjut. Ini lebih ngeri lagi. 1 dari 4 mahasiswa, 1 dari 4 SMA, 1 dari 5 pegawai swasta, 1 dari 5 PNS, 1 dari 10 pegawai BUMN tidak setuju Pancasila. Ini data survei. Ya. Ini saya sampaikan supaya kita ini sadar, mereka yang tidak setuju Pancasila itu tidak hanya seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi mereka melakukan kaderisasi secara sistematis, melakukan pelatihan secara serius. Nah, sedangkan kita mungkin kita harus lebih sadar. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang masuk dalam MUKI ini menjadi bagian mereka yang sadar akan kondisi ini. Namun saya mendorong, ayo kita lebih melakukan action lagi. Lanjut. Ya, kita punya Perda Jatim 8/2018 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Ini yang kami lakukan. Ya. Nah, kami lagi mendorong acara sosialisasi wawasan kebangsaan ini lebih khusus lagi dalam rangka penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Ya. Next saja, lanjut. Ya. Ini bunyinya perda, lanjut aja. Next.
Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini di bawah Bagas Bang Pol. Lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa mendorong perda seperti ini di kabupaten kota masing-masing, karena di provinsi sudah ada, dan di provinsi ini leading sektornya adalah Bagas Bang Pol. Ya, lanjut. Nah ini saran, monggo dimodifikasi kalau mungkin seperti apa. Saya mendorong berkunjung ke kediaman tokoh agama lain, ke rumah ibadah agama lain, kegiatan lintas iman, ucapan selamat hari raya. Jadi nanti kalau ada hari raya Idul Fitri, Pasar mungkin mengucapkan selamat hari raya. Kunjungan. Kami di Surabaya ada namanya forum beda tapi mesra, bentukan Bamak dan lembaga-lembaga agama. Itu kita kalau pergi ya kita mengunjungi semua rumah ibadah, ya. Jadi kemudian bisa jadi guyub. Kediaman tokoh agama lain, ya, Anjang sana, sowan ke mana ya, ke pondok. Ya. Karena Bapak Ibu dianggap sebagai perwakilan orang Kristen. Harusnya kan Bamak, harusnya BKSAG. Ya sudahlah, mungkin terlalu banyak yang lembaga-lembaga itu pikirkan sehingga tidak sempat untuk beranjang sana, tidak sempat untuk silaturahmi. Ya, itulah peran yang saya usul diambil oleh MUGI. Lanjut. Gotong royong, potensi mengantisipasi potensi intoleransi. Ya, lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya bagikan kartu nama saya, di situ ada nomor handphone saya. Monggo kalau Bapak Ibu berencana mengundang kami sebagai anggota Komisi A DPRD Jawa Timur yang membidangi masalah kesatuan bangsa, monggo bisa japri. Sudah ada kartu namanya. Ya, itu juga ada Instagram. Bapak Ibu bisa DM ke saya. Kalau Bapak Ibu kontak saya tetapi tidak segera terhubung, bisa di miss call, karena kadang-kadang ratusan WA yang masuk ke saya, ada saja yang terlewat. Ya, jadi monggo kalau memang kan di miss call, saya cek, oh ada WA yang belum masuk. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Ya, nah nanti karena saya yakin Kampung Tengah sudah pada lapar ya. Ya, sama. Ya, dan kita nanti jam 1 akan mulai acara raker, maka nanti semua pertanyaan mohon bisa dijapri saja ya. Ya, karena ada pepatah time is waktu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya saya boleh berbagi informasi, berbagi beban di antara Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa semakin intensif berkomunikasi di lain waktu. Shalom.